Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, anak soleh dan soleha SMP Islam Nizam. Kembali kita bertemu bersama saya Pak Rudi Siregar SPD dalam penyampaian pembelajaran kita kali ini untuk bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan dari apa yang akan kita pelajari pada bab-bab yang selanjutnya dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kita. Baik, silakan Ananda menyaksikan apa yang akan Bapak sampaikan untuk bisa dilihat secara bersama-sama, tentunya dengan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda kelas 7 SMP Islam Nizam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembelajaran kita kali ini setelah dua sub yang kita sampaikan pada pekan-pekan yang lalu memang memiliki kesamaan dari pekan pertama dan pekan kedua. Untuk itu kita lanjut kepada subbab berikutnya yang lebih mengarah kepada pembahasan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, kita ke yang pertama, keberagaman suku. Suku ini sama dengan etnik. Nanti Ananda, saya hanya menyampaikan secara singkat dan poin tertentu saja dari pembelajaran kita. Nanti Anda silakan baca di buku. Nah, dari suku dan etnik ini memiliki ciri dasar. Di suku itu ada istiadat yang paling ke depan dalam keberagaman suku ini. Kemudian sistem kekerabatan dan kesenian. Tentunya ada istiadat yang berbeda. Kemudian sistem kekerabatan yang terjadi akibat kesamaan dalam suku itu. Misalnya di Sumatera Utara ada keberagaman, kesamaan antara satu marga dengan marga yang lain walaupun berbeda agama. Ini menjadi sistem kekerabatan. Kemudian kesenian, ya, tentunya setiap suku memiliki kesenian yang berbeda-beda dalam konteks keberagaman suku ini. Dan yang lain-lain nanti silakan Anda baca di buku berikutnya. Nah, kemudian keberagaman yang berikutnya, keberagaman agama. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Yang pertama ada Islam. Ini sudah menjadi ketentuan kita secara nasional. Kemudian ada Kristen, ini ada 2, Katolik dan Protestan. Ada Buddha, Hindu, dan Konghucu. Konghucu ini adalah agama baru yang diresmikan oleh masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, walaupun berbeda agama, tetapi tuntutan yang terjadi di negara kita adalah saling menghormati antara agama satu dengan agama yang lain. Karena ini juga diatur dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, ya. Tiap-tiap agama berhak menjalankan perintah agama berdasarkan kepercayaan yang dianut. Tidak boleh ada satu agama memaksakan agamanya kepada agama lain, dan tidak boleh pula agama yang satu mengganggu tata cara ibadah dari agama yang lain. Nah, keberagaman yang berikutnya adalah keberagaman ras. Apa itu ras? Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri fisik dan keturunan. Kalau di buku nanti kalian baca, ini lebih mengarah kepada ciri fisik, yaitu warna kulit, kemudian garis keturunan, apakah rambut, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh, ya, ras ini jadi permasalahan bangsa-bangsa, bukan saja di Indonesia, tapi di masyarakat dunia. Misalnya warna kulit, ya. Ada hitam, ada putih, kemudian ada ciri rambut dan lain sebagainya. Dan ini sekali lagi lebih mengarah kepada ciri fisik dari keberagaman yang terjadi di Indonesia. Nah, berikutnya keberagaman antar golongan. Ini lebih mengarah kepada social stratification atau kelas sosial. Kita tahu pembagian kelas sosial di masyarakat Indonesia ini bisa kita rasakan secara umum. Misalnya ada kelas menengah ke atas, ada kelas ke bawah, bahkan ada kelas yang paling bawah sekalipun. Misalnya kaya, miskin, ini sangat menonjol dalam strata sosial yang ada di Indonesia, yang masih paling sering muncul ke permukaan. Tetapi inti dari sebuah itu, harapan dari negara adalah tidak boleh adanya perbedaan-perbedaan, yang semua ini intinya adalah Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Karena tuntutan dari perbedaan keberagaman di Indonesia ini adalah persatuan atau nilai-nilai persatuan yang dibutuhkan oleh bangsa,
sehingga jauh dari nilai-nilai perpecahan. Kita tahu ada 1280-an suku yang ada di Indonesia, tentunya ada keberagaman suku yang berbeda-beda, kemudian ada agama yang dianut dari masing-masing suku yang sangat berbeda, kemudian ada warna kulit atau golongan atau ras tadi, ya, ciri fisik, kemudian ada strata sosial yang berbeda-beda. Tetapi inti dari semua itu bukan membuat kita terpecah, namun membuat kita harapannya menjadi satu, seperti tuntutan Bhinneka Tunggal Ika. Sekali lagi, seperti tuntutan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, walaupun berbeda, tapi kita tetap satu jua, terbingkai dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian pembelajaran kita hari ini. Satu kunci yang paling penting adalah Ananda jangan pernah untuk tidak melihat buku, ya. Saya hanya menyampaikan secara singkat, secara garis besar, tapi lihat di buku, tentunya halaman berapa silakan nanti kalian yang akan melihat. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.